selanjutnya ya. Aku mau nanya nih Kak, apa aja tips and trick untuk memulai bisnis sejak muda? Bisnis yang kayak Kakak ya maksudnya? Bisnis kopi maksudnya? Oke, kalau specifically bisnis kopi, balik lagi ya, passionnya ada nggak? Ya, jadi kalau saya itu jujur pribadi itu waktu sekolah di SMA Tarsi itu saya masih galau, ya masih labil, nggak ngerti apa-apa gitu ya, kuliah juga masih blur gitu ya, yang saya tahu saya mau cari duit gitu. Tapi begitu ketemu passionnya di kopi, somehow jalannya akan smooth. Itu yang paling penting. Jadi passion udah pasti paling penting. Terus yang kedua itu ya udah pasti kita punya yang setelah ada passion, kita udah pasti harus punya namanya modal. Ya, yang tadi saya bilang. Jadi waktu modal itu udah acquired, ujung-ujungnya tuh kalau misalnya untuk tips and trick di bisnis ini sebenarnya sangat simple. Ini juga berlaku umum ya kalau menurut saya ya. Balik lagi ini berlaku umum karena bisnis itu basically ada polanya. Mereka nggak jadi gini, bisnis itu bukan sesuatu yang baru, mereka itu berpola. Jadi apa yang saya sharing di sini tuh bisa berlaku juga untuk bisnis yang lain, nggak cuma bisnis kopi. Tapi specifically kalau saya akan mencari value. Jadi contoh ya, paling gampang gini, contoh gampang gini. Dulu itu saya selalu suka masak, saya suka bikin jus, saya suka bikin susu almond, saya suka bikin susu kedelai, macam-macam deh. Pokoknya makanan, minuman tuh saya suka sebenarnya. Dari SMA, ya waktu di Tarsi. Saya dari SD di Tarsi sih. Jadi waktu dari SMA, saya udah suka. Nah, yang saya maksud value tuh begini. Waktu saya bikin makanan dan minuman itu, begitu orang-orang bilang suka, itu saya nggak langsung, oh boleh juga nih ya gue jualan gitu. Ya lumayan ya, maksudnya wah boleh juga nih banyak yang demen gitu ya. Nah kembali lagi, I evaluate. Apakah komplimen yang mereka berikan itu valid? Ya begitu saya cek, ternyata nggak valid. Kenapa? Karena yang ngasih komplimen saudara, cici, mama, ya sepupu gitu ya, terus teman papa gitu ya. Ya maaf ya. Ya nggak mungkin lah ya, maksudnya kayak teman papa kamu punya anak bikin makanan nih kasih, terus mungkin nggak kamu bilang wah nggak enak, nggak mungkin, pasti bilang enak. So I saw the compliment wasn't valid, jadi sama sekali tidak valid. Jadi akhirnya saya coba memperluas ke ring berikut, ring teman yang lebih jauh gitu ya. Saya coba-coba, ternyata mereka juga bilang enak. Waktu itu belum kepikir. Kenapa? Karena waktu itu masih kerja. SMA, kuliah, saya kerja kan. Jadi ini prosesnya agak panjang nih, karena saya nggak terlalu memikirkan urusan makanan, kopi segala macam nggak. Itu udah kerja, dapat duit lah ya, dapat duit segala macam ya, tahu lah ya pasar saham apalagi dulu. Kalau sekarang udah lebih kompetitif, dulu tuh lebih mudah gitu ya. Jadi dapat duit segala macam, itu saya udah agak tinggalin tuh, udah nggak terlalu saya fokusin. Tapi kan waktu tahun 2013-14 itu akhirnya saya nyoba iseng, kasih sampel ke teman-teman. Mulai lagi nih keisengan karena passion ya nggak pernah hilang dari diri gitu ya. Jadi akhirnya saya coba bikin makanan, saya coba bikin minuman, khusus specifically minuman, karena saya kalau makanan saya berasa agak ribet kalau ngirim segala macam. Akhirnya saya kirim minuman, susu almond saya kirim, susu kedelai saya kirim, jus buah-buahan saya kirim, kopi saya kirim. Akhirnya waktu saya kirim, teman-teman yang ring ini kan udah bilang enak tuh. Ini ring yang lebih jauh lagi, karena kan yang nyampe, biarpun yang beli yang saya kirimin teman saya, tapi kan yang nyoba karyawan mereka. Itu they don't have the direct connection with me gitu. Jadi basically mereka strangers untuk saya gitu ya. Nah, tiba-tiba mereka suka. Tiba-tiba mereka nanya sama bos mereka, "Pak, belinya di mana?" "Lah, ke gua kagak beli, gua dikasih." Dia bilang gitu kan. Akhirnya beberapa temen itu mulai bilang, "Bro, lu kayaknya boleh jual lu. Karyawan gua nanya semua," katanya. "Lu
kerjain kantor gue satu orang tuh kalau udah ada langganannya mungkin satu minggu aja tuh bisa 50-70 botol dia bilang. Wah, akhirnya baru ting gitu. Nah, dari situ akhirnya kan baru mulai saya pelan-pelan saya kerjain segala macam, jualan kanan kiri segala macam. Nah, maksud saya value itu gini. Perhatiin nggak dari awal, value yang saya dapat itu dari ring pertama saya merasakan itu tidak valid karena saya cek gitu, evaluate yang tadi balik lagi ya maaf kalau saya sombong, maksudnya kalau saya punya perasaan yang udah paling jago nggak mungkin saya ngecek. Nah terus ring kedua juga masih bilang enak, sampai ring terakhir yang nggak kenal aja tuh sampai ini boleh juga Pak saya mau beli, tanyain dong jual nggak gitu ya. Jadi ternyata teman-teman di karyawan situ pikir ini orang yang bagiin sampel ini ternyata maksudnya dia tuh jualan sebenarnya, cuma bagiin sampel. Ternyata enggak, teman saya bilang ini temen gua kagak jualan, dia banyak duit katanya gitu. Oke, tapi akhirnya saya kepikir, berarti value saya naik kan? Ya, kebayang ya. Jadi building value itu menurut saya sangat penting untuk industri apapun, untuk bisnis apapun, especially kopi. Karena kopi saya itu basically gini, kenapa saya tadi bilang bisnis saya itu termasuk micro roasting, micro coffee roasting. Karena mesin kopi, bayangin ya, kapal api pernah dengar ya, Torabika pernah dengar ya. Nah, mesin mereka itu dalam 15 menit mereka bisa goreng tuh 120 kilo. Dan mereka punya satu lusin mesinnya. Ya, kebayang ya. Nah, kalau mesin saya, kenapa saya bilang micro? Karena mesin saya itu 15 menit cuma bisa goreng 5 kilo. Tapi itu juga bikin kepala pusing. Kenapa? Karena 1 jam berarti 1 jamnya itu berarti 20 kilo. Kalau saya goreng 10 jam satu hari, berarti kan sehari 200 kilo. Terus mau jual kemana? Itu yang bikin saya kepala pusing dari awal. Tapi akhirnya saya ingat, dulu gue jualan minuman, gue naikin value. Akhirnya saya pakai teknik yang sama, saya naikin value saya. Gitu. Nah sekarang akhirnya orang yang penasaran itu malah datang ke saya. Bro, katanya kopi lu enak tuh, gue cobain di kafe ini. Terus kafenya tuh dengan senang hati bilang, ini gue goreng sama Kojaya gitu. Ya, maksudnya it's something gini. Untuk endorsement kan sekarang kan orang ngomong duit ya. Maksudnya ini someone willingly endorse my name ke temannya yang lain gitu, yang which is mereka datang juga saya sambut, saya kasih sampel, pokoknya saya treat seperti bener-bener customer yang akan beli gitu, padahal dia nggak beli, banyak yang nggak beli ya, sorry ya, jangan berpikir bahwa udah dikenalin begitu yang datang 100 orang 100-nya beli, tidak, yang datang 100 orang yang beli 2, yang modus sisanya 98, tapi nggak apa-apa karena 98 itu akan tahu bahwa rasa kopi saya kayak apa. Jadi my value it keep on increasing gitu. Jadi no matter what I do gitu. Nah, jadi menurut saya itu sih yang core-nya gitu ya, penting sekali untuk melakukan bisnis, any business, khususnya bisnis kopi. Kira-kira begitu. Berarti balik ke passion, mencari value sama value kita ya. Ya, balik lagi itu kan perlu modal yang tadi saya bilang tuh. Kamu mesti persisten, mesti konsisten, mesti punya passion. Kembali lagi ke situ kan. Iya, balik lagi ke awal ya. Gitu. Ini Kak, tujuan apa sih Kak yang ingin dicapai dalam 2022? 2022 ini tadi kayak Pak Marno bilang, harimau air ya, tahun harimau air. Tapi sebenarnya bukan lebih ke arah sana, lebih ke arah kondisi pasar sekarang lagi pandemik. Jadi nggak gitu bagus terus terang. Tapi di satu sisi kesempatan untuk memperbaiki. Jadi kita sekarang lagi renovate shopnya, toko-toko, ada beberapa cabang kita juga lagi renovasi. Terus udah itu yang offline juga kita lagi perbaiki, yang online-nya juga kita perbaiki juga secara internal. Sama staff-staff juga kita kasih lebih banyak training tahun ini. Jadi otomatis setelah kita pandemi udah habis, harusnya bisa lebih bagus lagi sih. Oke, jadi sekarang lagi masa pelatihan dan pengembangan ya buat Subur Furniture-nya. Terus amin lah ya Kak, amin, harus amin pokoknya pasti. Semoga lebih baik lagi gitu, amin. Ya. Oke, Brigita nanya, halo Kok, aku mau nanya, menurut Koko tujuan akhir sebuah bisnis itu gimana?
Oke, pertanyaannya bagus nih. Siapa namanya? Brigita ya? Betul. Betul. Jadi kakak ini berbisnis ini enggak, kita ini berbisnis bukan it's all about money, uang itu bukan. Kalian tahu ayah saya ini merintis perusahaan pertambangan ini dari 2007 sampai kakak baru bantu itu 2013. 6 tahun zero profit, hanya buang uang. Kakak dari punya rumah 7, semua dijual-jualin untuk usaha ini. Dan itu pun belum dapat izin sampai 2013. Jadi semua bisnis itu bukan cuma uang. Tapi di mana saat kita melakukan bisnis itu kita senang, kita punya passion, di situ kita yakin, percaya pasti Tuhan kasih kita bisa berhasil. Kakak itu baru keluar izin IUP itu, izin operasi produksi pertambangan itu 2017. Berarti kurang lebih 10 tahun pemerintah Indonesia baru memberikan izin untuk operasi produksi. Jadi 10 tahun bukan waktu yang cepat, bukan waktu yang mudah, banyak rintangan, dan bukan uang sedikit juga untuk menjalani big project seperti itu. Jadi bukan semata-mata bisnis itu kita harus untung. Ya tentu kita berbisnis kita mau untung, tapi maksud saya kakak bilang jangan cengeng ya seperti itu. Jadi kita harus tekun, kita harus benar-benar menekuni apa yang kita jalani, kita yakini, berdoa pasti dikasih jalan. Begitu. Apakah kakak punya tujuan yang ingin dicapai pada tahun ini? Oke, kalau dibilang tujuan, sebenarnya kita tahu sejak pandemik ini bisnis tuh sangat kena dampak ya. Bukan cuma ya, di semua sektor kehidupan karena pandemik ini semua terkena dampak. Saya tidak ada terus terang saya tidak ada tujuan, saya hanya punya harapan. Ya, harapan saya semoga tahun ini bisnis bisa kembali pelan-pelan naik lagi, lebih baik lagi gitu loh. Itu aja. Ngomong-ngomong tentang branding nih Kak, menurut Kakak nih lebih penting kualitas atau popularitas produk tersebut? Pastinya tentunya yang pertama kali ya kualitas ya. Ketika kualitas yang kalian berikan baik, popularitas kalian tuh akan naik sebanding gitu dengan kualitas yang kalian berikan. Jadi nggak mungkin kita udah memberikan yang terbaik, kita udah ngasih servis yang baik, lalu nggak ada sama sekali gitu yang nyantol ke kita, itu nggak mungkin. Jadi ketika kalian memperbaiki kualitas, memperbaiki citra diri, citra perusahaan, pastinya nanti orang-orang akan tahu ini kualitasnya begini, ini kualitasnya begitu. Akhirnya ketika kita bisa memuaskan salah satu konsumen, itu tuh biasanya akan dari mulut ke mulut, itu semua orang akan tahu ini begini, itu begitu. Akhirnya klien kalian dari mana? Dari sana gitu, dari kualitas yang kalian berikan. Baru popularitas itu akan muncul sebanding dengan kualitas yang kalian berikan. Nah, kalau misalnya menurut Kak Diana, rintangan dalam bisnisnya kakak tuh gimana, apa sih, terus cara ngatasinnya tuh gimana? Rintangan ya, mungkin ini selain di dunia properti, ini mungkin juga umum ya, di dunia bisnis lain pun rintangan itu adalah pasti ketika kita nemuin kesulitan, lalu pada saat itu mungkin ada kadang mungkin ada titik jenuh. Nah cuman ketika ada titik jenuh, kita balik lagi ke tujuan awal kita, tujuan awal kerja kita ini apa sih. Tentunya kerja itu juga nggak terus-menerus kan, kalian kerja, ada juga waktunya refreshing, ada waktunya dengan keluarga, berdoa. Nah jadi ketika nemuin kesulitan itu biasanya lebih ke arah titik jenuh diri kita sendiri. Nah, semua orang kayak kita pelajar mungkin juga ada titik jenuh ketika kita katanya bosan ya gitu kan, cuma tujuan kita apa sih gitu kan.
Lalu untuk kenapa sih kita harus mematuhi peraturan di sekolah, tata tertib segala macam, itu sebenarnya baru berasa ketika di dunia pekerjaan gitu kan. Ketika kalian di sekolah nih, hal-hal peraturan kecil aja nggak bisa ditaatin, gimana nanti kalian ketika masuk kerja kantor yang lebih tuh berhubungan, kalau kalian telah masuk gajinya dipotong, nah kayak gitu. Jadi lebih ke arah kayak oh yaudah kalau kita bisnis kita fokus, ketika kita bosan boleh kita ngambil istirahat gitu, kita nggak usah berhenti, kita cukup istirahat, lalu kita belajar lagi gimana caranya kita bikin sesuatu bisnis ini tuh menjadi menyenangkan. Jadi lebih ke arah ketika kalian bosan, kalian jangan stop, tapi kalian istirahat aja gitu. Bagaimana caranya menyusun langkah-langkah untuk membangun bisnis supaya bisa meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan? Kalau menurut saya ya, bisnis kita perlu yang paling penting cash flow. Jadi butuh uang. Kadang-kadang ada orang pikir bisnisnya jualnya banyak penjualan segala macam, tapi kalau ternyata income-nya tidak ada, nggak ada uangnya, tergantung dari pendapatan. Jadi kalau pendapatannya banyak tapi pengeluarannya banyak, akhirnya tidak ada uang itu. Jadi cash flow-nya negatif, which is bad for the business. Jadi paling penting adalah menurut saya adalah cash flow untuk bisnis sih. Oh, jadi yang penting itu kita harus seimbang ya cash flow-nya gitu. Harus seimbang duitnya segala macam. Berarti harus pokoknya harus dihitung baik-baik lah ya Kak. Jadi positif lebih banyak daripada negatifnya. Pengeluaran harus lebih dikit daripada pendapatan kita.